Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Sebuah pernyataan sikap yang lugas, jelas, dan tegas untuk menjawab sekaligus memberikan tamparan keras buat mereka yang selama ini terus-menerus menggoreng dan mempersoalkan sikap cawe-cawe yang dianggap telah melakukan intervensi dan campur tangan politik secara berlebihan terhadap urusan Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam acara peluncuran visi Indonesia Emas 2045 atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045 di Jakarta pada hari Kamis 15 Juni 2023, Presiden Jokowi seakan-akan ingin memberikan jawaban tegas terkait dengan isu cawe-cawe yang selama ini telah ditafsirkan secara sempit oleh para penentangnya. Dengan lantang, tegas, dan berapi-api, Presiden Jokowi menyatakan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan kepemimpinan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga Indonesia bisa terus tumbuh menjadi negara besar dan maju dengan kekuatan ekonomi 5 besar dunia pada tahun 2045. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Kalau kepemimpinan 1 dan 2 sudah sampai SMA, kepemimpinan selanjutnya harusnya dilanjutkan sampai universitas. Jangan balik SD lagi. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin, Bapak Ibu tahu, Pak, mulai dari nol ya. Apa kita mau seperti itu? Enggak kan? Mestinya kalau sudah TK, SD, SMP, kepemimpinan selanjutnya universitas. Kepemimpinan berikutnya lanjut S2, S3, tidak maju mundur seperti poco-poco, kata Presiden Jokowi. Kunci lain untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045 menurut Presiden Jokowi adalah adanya stabilitas negara. Dengan tegas, ia mengatakan tidak ada satupun negara di dunia yang bisa mencapai kemakmuran jika kondisinya tidak stabil, terpecah belah, dan terus berkonflik. Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Jadi rencana taktis, visi taktis, strategi besar tapi strategi yang taktis, kemudian berani mengeksekusinya. Sekali lagi, untuk membawa kapal besar bangsa Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi 5 besar ekonomi dunia. Peluangnya ada, hitung-hitungannya saya sudah dengar semuanya. Dari Bappenas saya sudah dengar kalkulasinya. Dari McKinsey saya sudah dengar hitungannya, dari IMF saya sudah dengar hitungannya, dari Bank Dunia, World Bank juga saya dengar hitung-hitungannya. Hampir mirip-mirip, tetapi tantangannya itu juga tidak mudah. Kita perkirakan itu GNI per kapita di tahun ini kita sudah mencapai angka 5.000, berapa Bu Menteri Keuangan? 5.000 lebih sedikit, 5.030 US dollar di tahun 2023. Perkiraan kita di tahun Indonesia Emas 2045 itu berada di angka kira-kira 23.000 sampai 30.300.
US dollar per kapita. Itu lompatannya. Tingkat kemiskinan sekarang ini meskipun sudah single digit, yaitu di angka 9,57%, tapi ini masih tetap angka itu kita harus sampaikan masih tinggi. Dan di tahun 2045 diperkirakan di 0,5 sampai 0,8%. Tapi bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Menurut saya ada 3 hal pokok penting yang menjadi acuan, sebagai acuan. Yang pertama, untuk menggapai itu, yang pertama, ini penting stabilitas bangsa ini harus terjaga. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, nggak ada. Tunjukkan negara mana. Saat negaranya terpecah, nggak akan yang namanya mencapai kemakmuran. Negara itu berkonflik, nggak akan tercapai yang namanya itu kemakmuran. Kisruh terus, nggak akan yang namanya akan mencapai sebuah kemakmuran. Sekali lagi, stabilitas. Yang kedua, harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Setuju? Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Dan pembangunan Indonesia sentris, penting. Hilirisasi industri sangat penting. Inilah nanti yang akan melompatkan kita. Kalau hilirisasi ini berhasil, kita akan melompat. Ya. Sebuah pernyataan sikap yang lugas, jelas, dan tegas untuk menjawab sekaligus memberikan tamparan keras buat mereka yang selama ini terus-menerus menggoreng dan mempersoalkan sikap cawe-cawe yang dianggap telah melakukan intervensi dan campur tangan politik secara berlebihan terhadap urusan Pilpres 2024. Bagi saya, acara peluncuran visi Indonesia Emas 2045 merupakan pernyataan sikap seorang presiden yang memiliki tanggung jawab moral dan manifestasi politik kebangsaan sebagai tradisi politik baru yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Jokowi memiliki impian besar dan tentu saja kita semua berharap agar Indonesia kita tercinta ketika memasuki usia 1 abad atau 100 tahun mampu menjadi negara besar dan maju dengan kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia
setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan Jepang, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Tentu banyak tantangan yang harus dihadapi untuk bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu di antaranya adalah munculnya kelompok yang suka bikin rusuh negara, gemar berkonflik dan menjadi tukang adu domba untuk melawan pemerintahan yang sah melalui aksi people power hanya karena dorongan beberapa gelintir orang yang memiliki kepentingan sempit dan sesaat terkait dengan politik kekuasaan. Mereka dinilai hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya yang ingin memanjakan nafsu dan syahwat politik kekuasaan tanpa memikirkan nasib masa depan bangsanya. Aksi mereka diduga kuat ditunggangi oleh kelompok-kelompok radikal dan intoleran yang dinilai memiliki rasa dendam dan sakit hati terhadap Presiden Jokowi karena ormas mereka seperti HTI dan FPI telah resmi dibubarkan oleh Presiden Jokowi sehingga menjadi hambatan serius dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jika kelompok-kelompok yang kemaruk kekuasaan yang didukung oleh kelompok-kelompok radikal semacam itu terus merecoki dan bikin rusuh, jelas akan menjadi kerikil dalam sepatu yang akan menghambat laju pencapaian impian besar kita bersama. Tak hanya itu, secara tidak langsung Presiden Jokowi yang mengibaratkan pola kepemimpinan nasional seperti tongkat estafet bukan meteran pom bensin, merupakan tamparan keras buat mereka yang berambisi menjadi orang nomor satu di negeri ini, tetapi secara terang-terangan tidak mau melanjutkan program dan legasi presiden sebelumnya, yang justru akan membuat Indonesia mengalami stagnasi, jalan di tempat, bahkan mundur ke belakang. Mereka gencar gembar-gembor mengusung tagline perubahan, tetapi tidak jelas gagasan perubahan yang diinginkan. Ini artinya mereka yang gencar ingin melakukan perubahan tanpa kejelasan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sama saja membuat Indonesia menjadi negara stagnan dan kerdil. Karena setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional harus kembali ke titik nol. Kapan Indonesia bisa menjadi negara besar dan maju? Ibaratnya negara lain sudah melaju mulus di atas jalan tol peradaban dunia, negara kita masih berkutat di balik semak-semak karena gemar berkonflik dan bertengkar. Dalam konteks demikian, kita semua yang memiliki kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara tentu sepakat agar visi Indonesia Emas 2045 benar-benar bisa terwujud dengan terus merawat dan menjaga 4 pilar kebangsaan, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita semua senantiasa bisa hidup menyatu dalam suasana rukun, guyub, dan damai di tengah-tengah perbedaan dan kemajemukan. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.